di Kota Bitung. Pemirsa, kembali dengan saya Ferdinand di Nan News Channel. Kali ini saya berada di Kelurahan Madibiru di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk meliput kegiatan pelantikan DPAC Partai Demokrat se-Kota Bitung. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Bapak Eli Engelbert Lasut. Tonton terus Nan News Channel. Pemirsa, inilah dia kedatangan Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Bapak Eli Engelbert Lasut, untuk melakukan pelantikan DPAC di Kota Bitung. Selamat datang Bapak Ketua DPD Partai Demokrat. Atas semangat dan kecintaan kami kepada Partai Demokrat, syukur dan puji Tuhan, kepengurusan struktur Partai Demokrat di tingkat DPAC sampai tingkat kelurahan dalam waktu yang singkat, saya bersama kader Partai Demokrat yang sudah lama, Bendahara Demokrat Kota Bitung, Ibu Serli Pangau, kami berdua boleh bentuk struktur pengurus DPAC dan anak ranting se-Kota Bitung dalam waktu yang sangat singkat. Maka saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara bukan cuma sekedar dicatat namanya, tetapi saudara mengingat bahwa ada janji yang akan saudara ucapkan. Maka untuk itu saudara-saudara, alangkah lebih bagus kalau orang menyanyi judul Opok Wananata. Mari orang hadirkan, orang percaya sebagai umat yang percaya. Lagu ini umum untuk bisa dinyanyikan oleh siapa saja. Karena persoalan janji bukan persoalan antara saya dengan saudara. Jika saudara mau berjanji, saudara mestinya mengingat dan mempertimbangkan bahwa janji itu akan disaksikan oleh Tuhan. Maka jangan sembarang mengambil janji. Nah, untuk itu saudara-saudara, sebagai orang yang sadar bahwa kami menginginkan pengurus, pemimpin-pemimpin di tiap kecamatan itu yang militan, yang taat hukum, taat aturan, taat terhadap perintah-perintah partai dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan di seluruh kecamatan, memenangkan Partai Demokrat di Kota Bitung. Saudara bisa membawanya dan memberikan kepada teman-teman. Nanti lebih silakan menerima, nanti ada kata sikit bacaan dulu kalau mau. Saya terima bendera. Bendera putaka diserahkan untuk diserahkan secara maraton, dikibarkan di seluruh Kota Bitung bersama dengan semua kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Ketua DPD. Dikibarkan di Kota Bitung, menjadi jaya di Kota Bitung. Iya, sudah mau dipok.
Bendera ini merupakan simbol kebesaran dari Partai Demokrat dan saya bersedia untuk dikibarkan di seluruh kota Bitung sebagai kemenangan di Demokrat. Terima kasih. Saya bersedia bendera Demokrat ini dikibarkan untuk kemenangan seluruh kota Bitung. Oleh warga Kota Bitung, memimpin Kota Bitung ini dengan program-program positifnya sehingga kabupaten atau Kota Bitung ini bisa terbangun dengan cepat. Kita berdoa bersama, kita berharap bersama. Dan tentunya saudara-saudara, terkadang pejuang partai, habis orang berjuang, habis itu dorang so jadi bupati, dorang so jadi wali kota, dorang cuma lewat-lewat itu otong nyeung-nyeung itu. Kong torang tahu dapat. Karena apa saudara-saudara sekalian? Semuanya itu terjadi karena partai itu tidak memiliki database. Semuanya itu terjadi. Saudara-saudara tahu bahwa di dalam pemerintahan, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi, semua memiliki program-program pro rakyat. Maka saudara-saudara sekalian, jika saudara-saudara terdata sebagai pengurus partai, sebagai masyarakat yang ada dalam kepengurusan di Partai Demokrat, maka saudara-saudara kemudian dengan mudah bisa diakomodir. Jadi anggota DPR, jadi anggota DPR RI, jadi senator seperti yang pernah saudara Edi Sanrudlayan ini statusnya sebagai seorang senator. Semuanya kita mungkin bisa. Saya dorong bilang dulu saudara, siapa ngana Eli Lasu? Dari jauh ngana sudah paling bukan orang tahu. Masa ngana mau jadi bupati di sini? Tapi saudara-saudara hanya bermodalkan niat baik. Hanya bermodalkan ketulusan, hanya bermodalkan impian-impian yang kemudian saya harapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ternyata itu bukan sia-sia. Memiliki mimpi, memiliki harapan, sesuatu yang baik bagi orang lain biasanya selalu terbuka jalan. Sehingga saudara-saudara hari ini jangan malu-malu, jangan pikir oh cuma Ciledi yang bisa jadi anggota DPR karena punya kapal, punya usaha, punya uang. Saudara-saudara tahu, dulu saya pun tidak punya uang ketika menjadi anggota DPR, menjadi ketua DPR, menjadi kemudian anggota, menjadi kepala daerah. Dulu Hillary juga begitu, saudara-saudara sekalian. Dia masih cuma anak muda biasa. Tadi kita bilang Pak Hillary waktu itu, Hillary mau jadi senator, mau jadi anggota DPR RI, bukan sekedar punya uang, tetapi punya niat, punya tekad, punya ketulusan. Jika itu saja ada, maka kemudian itu disebut modal yang Tuhan mendengar. Pertanggungjawaban moral itu ada pada saudara. Jangan kemudian saudara hanya memegang jabatan itu untuk kemudian saudara menghindari semua tugas, melumpuhkan Partai Demokrat di kecamatan saudara. Tapi lakukanlah semua yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan saya ingin ingatkan, luar biasa, kalau ada satu prinsip, seolah-olah melakukannya untuk Tuhan. Saya saudara-saudara sekalian, bukan bersombong kita ini. Tapi segala sesuatu saya berusaha untuk melakukannya dengan serius. Saya kemudian menyadari betul bahwa apa yang saya perjuangkan sebagai seorang politisi bukan semuanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi kemudian saudara lihat bahwa ternyata Tuhan, saudara-saudara sekalian, tidak jaga kasih dia untuk orang-orang yang mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Saya menjadi bupati 3 kali. Saya kemudian memiliki istri seorang bupati. Di Indonesia ini cuma kita dan dia tuh, suami istri bupati. Dorang jadi bilang, bukan main ngana Eli Lasut, ngana sangat diberkati. Tapi saya ingin mengingatkan, saya melakukan segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan. Saya berusaha untuk melakukan dan memperhitungkan itu. Dan itu tidak untuk diumumkan. Karena itu adalah bagian dari apa yang saya simpan. Saya kemudian merasa Tuhan memberkati. Semua apa harapan dan niat-niat. Saya menjadi bupati termuda. Istri saya, suami istri kita berdua, suami istri termuda juga kita, bupati. Kita anak saudara-saudara anggota DPR RI yang termuda. Tuhan memberkati. Sehingga saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara dan mengingatkan. Jangan biarkan ini kesempatan. Berbuatlah sesuatu. Berbuatlah dengan niat yang baik. Dengan ketulusan dan keikhlasan. Jangan bilang Pak kita kalau satu saat saudara kemudian tidak memberikan kesaksian betapa apa yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh menghadirkan berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga saudara-saudara. Saya pikir demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Ya, mantap. Oke. Video. Terakhir. Ada video lagi. Video untuk YLL. Ya, dimohon berdiri lagi. Terakhir. Ya, mohon berdiri. Karena video kita lihat. Demokrat. AHY. EWL. Komunikasi ternyata cepat melaksanakan, dan ini satu hal yang luar biasa. Setelah ini akan ditindaklanjuti dengan musyawarah cabang yang nanti akan dilaksanakan serempak, tidak dilaksanakan. Partai Demokrat itu dia lewat mekanisme. Jadi kalaupun saat sekarang ini Ketua DPC Kota Bitung sudah berakhir masa jabatannya, nanti kita akan lewat muscap. Nah, di muscap itu memang saya termasuk calon tunggal untuk Ketua DPC memimpin Partai Demokrat Kota Bitung. Nah, jadi ya tentunya apabila Tuhan berkenan di kemudian nanti saya sudah terpilih sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Bitung, ya tentu punya satu